bisa sharing ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ya, perkenalkan nama saya Mariana Adam, sebenarnya Yunus itu bapak saya. Jadi zaman dulu tuh bapak saya gampang yang punya anak 3 perempuan kasih nama Mariati Yunus, Mariana Yunus, Mariana Yunus ya, jadi anak 3 ya. Ya, saya ibu rumah tangga. Sekarang udah pensiun dari 3 anak semua. Saya lulusan di sini, cuma nyasar tinggal jadi Institut Pendidikan Bogor ya. Kemudian alhamdulillah 2 tahun yang lalu saya baru pensiun. Saya 35 tahun di Bank Syariah, Bapak Ibu. Di 5 Bank Syariah, pernah di Bank Muamalah, pernah di BRI Syariah, pernah di Bank Niaga Syariah, pernah di Bank Mega Syariah, pernah di Victoria Syariah. Tadi saya bilang Niaga Syariah. Jadi semuanya syariah. Ya, dan saya mengajak kepada ibu dan bisa bapak-bapaknya ya. Ibu-ibu semoga bisa syariah ya. Baik Bapak Ibu tadi, Bapak Ibu lagi kebiasaan. Kegiatan ada bapak-bapak ya. Sekarang ini kan dari kemarin ibu-ibu udah belajar bikin usaha ya. Kemudian ada juga yang nggak bikin usaha tapi jadi menteri keuangan, ya kan? Keluarga itu kan saya sejarah ya. Kayak saya itu udah dari tahun 95 jadi menteri keuangan di rumah saya sendiri karena uang suami ya, uang suami kan uangku ya, uangku gajiku ya untukku gitu ya. Namanya ibu itu kan menteri keuangan, Sri Mulyaninya di rumah tangga ya kita dong yang ngatur ya. Anaknya uang jajannya suami enggak, suami udah kesini kalau enggak mandek dia ya. Ya, jadi kita sekarang belajar financial planning. Nah, kalau financial planning apa? Keuangan, planning, perencanaan. Jadi jangan sampai ibu-ibu pengen buat kayak kemarin pengen buat nasi lima kecil, asal jual aja, asal bikin aja, asal belanja udah beli nasi beli ini itu jual 2.000 perak dari itu nih apa kagak gitu kan. Aku direncanain saya tuh pengen jualan ini, cita-cita saya tuh pengen apa gitu. Itu namanya financial planning. Tapi di sini saya buat financial planning syariah. Ya, jadi kita tuh dunia dapat, akhirat jatuh. Ya, jadi saya tuh kerja 27 tahun ya, dari tahun 90 saya kerja juga sampai kemarin pensiun 35 tahun itu harus niatin ibadah. Jadi ibu juga kesini, ibu usaha itu semua niat dari awal harus niatnya ibadah, dia dapat pahala. Kan diciptakan, aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepadaku. Jadi bukan saya juga untuk berusaha, tapi beribadah. Tapi usaha boleh, tapi niatnya beribadah. Jadi niatnya bangun tidur langsung saya mau ke sini, saya beribadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut deh. Ini saya biasa ngasih bahan ini 3 hari. Cuma di sini saya suka 1 jam, jadi saya bingung. Jadi saya kasih yang singkat-singkatnya aja ya. Nanti bisa japri deh. Oke, ini ada serba-serbi tentang perencanaan keuangan. Ini saya ambil dari nenek saya, dari teman saya, dari buku yang saya baca ya. Saya nyari duit itu yang benar. Nah, kalau nyari duit yang benar itu berarti yang halal. Ya, nyari duit itu yang benar. Nyari duit itu kan gak nyari duit kayak dagang aja kan. Kalau kita punya duit kebanyakan, dapat warisan banyak, bingung mau dikemanain. Kita taruh di bank, kita investasi dari reksadana, di suku dan sebagainya. Kan itu kan kita nyari duit juga ya. Tapi harus yang sah. Sekarang bank syariah itu udah banyak, udah 30 bank syariah dan selain itu ada bank kredit rakyat syariah. Jadi tidak ada alasan Bapak Ibu tidak ke bank syariah. Oke, saya promosi ya. Dulu saya tahun dulu kerja di Bank Muamalah, hanya satu-satunya Bank Muamalah. Jadi kalau nggak ada cabang Bank Muamalah di daerah Aceh, waktu nggak ada, itu masih dibolehkan ke bank konvensional. Tapi kalau sekarang sudah menjamur syariah, operasi syariah nggak ada, itu sebaiknya kita jangan lagi main yang nggak syariah. Karena yang syariah itu adalah yang bebas dari
riba. Tahu kan riba? Riba itu bunga, ya kan? Nah kalau bukan itu tahu paling kecil dosa orang main riba seperti menghamili ibu kandung sendiri. Itu paling kecil dari 30 dosa besar. Jadi kalau di ceramah kan sering lihat ya, kalau orang main riba ya pasti hancur hidupnya. Oh jadi saya itu apa ya mama anda ya. Lanjut, ini nenek saya nih namanya nenek Jaina. Saya dulu kerja tahun 90, gaji saya itu 250.000. Tapi waktu itu emas harganya masih 15.000. Itu kata nenek saya kan sering namanya orang baru kerja ya, baru dapat duit itu dari TikTok kalau dapat duit ya. Saya beli baju. Dulu kan kalau baju 50.000 tahun 90 ada sesuatu ya. Itu kata nenek saya, mending beli emas daripada beli baju. Kenapa nek? Kalau emas susah dipamerin kan, nggak mungkin kita jengkrek ke tukang duren. Ini berapa? Biar masuk kelihatan. Mahal beragam. Kan nanti ya kata nenek saya kan sekolahnya juga tinggi ya. Baju dibeli sekarang 500.000, besok dijual berapa harganya? Apalagi tahu second ya. Nah tapi kalau emas, nah ini contoh nih, saya dikasih suami saya tahun 95 saya nikah, itu 5 gram kan, harga emas waktu itu berapa? 15.000. Jadi cinta suami saya ke saya mahal, cuma 75.000 tahun 95, 5 gram. Tapi alhamdulillah selain berat badan suami saya lumayan gede, 85 gram, masih jadi saya itu udah 37 tahun, naik kan harganya ya sekarang. Ini 1.500.000 kali 5 gram jadi berapa? 7.500.000. Dulu suami saya modal cuma 75.000. Makanya paling nggak boleh beli baju bagus yang apa, beli baju bagus asal tujuannya biar cantik, biar sayang suami, biar enak hidup orang, nggak apa-apa. Yang terlalu mahal juga ya. Ini yang beli emas tuh makin lama kan makin. Kalau saya beli emas ya, saya masih ada nyimpan emas yang harganya 200.000. Jadi kalau saya beli emas, jadi saya nabung. Jadi kalau mau pergi haji ternyata jadi kalau pergi haji dulu 100 gram sampai sekarang 100 gram. Ya itu ada 100 juta ya. Nah sekarang dengan 100 gram tetap 150 juta ya. Terus gitu. Jadi revisi emas. Jadi kemudian rendahkan tingkat kemampuan menabung menjadi kendala banyak keluarga. Saya juga kalau kayak nabung kayaknya yang kesekian ya. Habis dapat duit dari suami dari usaha langsung deh bayar listrik, bayar telepon, bayar apa, nabung nah sekarang tuh nabung harus yang pertama ya, karena cita-cita kita kan masih banyak nih, pengen pergi haji ya kan, pengen jadi orang tua, pengen sekolahin anak dan sebagainya langsung. Nah ini penting nih, empat hal tentang harta ya. Satu halal, kemarin saya berbagi ya, kemudian bermanfaat, bermanfaat dan jadi kalau kita punya mobil, kata Ustadz sih, saya juga belum menjalankan ya. Kata Ustadz, jadi itu mobil jangan pakai buat pribadi aja, dimanfaatin buat tetangga, misalnya nganterin anak-anaknya di sekolah gitu ya. Jadi mobil kita bermanfaat. Kalau rumah itu gede, buatin pengajian, taklim ya, karena setiap pengajian itu beribu-ribu malaikat akan kumpul. Beda dengan Zoom. Kalau Zoom cuma dapat ilmu, malaikatnya tidak rata-rata. Yang kata hadis sih benar-benar yang kita berkumpul ada ustaz, nah disitulah malaikatnya lebih banyak yang sudah Zoom ya. Kemudian jadi bermanfaat. Jadi baju juga saya juga belum sih banyak ya. Saya kerjakan 30 tahun kan pakai kebutuhan terus ya. Yang namanya kerudung kalau lagi buka dari lemari ya, yang hijau segini, yang coklat segini. Tapi kalau main dengan yang baru tetap aja mau beli ya. Padahal kita harusnya punya sifat penangan. Cukup. Tapi buat ibu-ibu susah ya. Apalagi lihat diskon, masya Allah. Stres. Apalagi sekarang nggak punya duit di dompet, tinggal foto. Jadi mempermudah bayar itu malah bikin boros ya. Kemudian cara memperolehnya ya harus halal, penggunaannya juga harus bagus. Tapi ada lagi, uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Iya sih ya. Gimana ya
itu duit ya. Ya yang penting kan kita belajar ya. Penyebab rendahnya orang nabung tuh karena rendahnya pendapatan ya. Karena nggak ada lagi tuh yang bisa ditabung, bohong, pasti ada 50.000 bisa lah, 10.000 seperti ini. Daripada beli kopi 13.000, kalau ditabung tuh hari 13.000, sebulan berapa? Lumayan ya. Kemudian halal haram hantam. Wah, Bu, yang haram aja susah. Ya udahlah, halal haram hantam ya, Masya Allah. Janganlah ya. Jadi kita jangan nyari rezeki yang banyak, tapi kita cari rezeki yang dekat. Karena hitungnya rezeki itu udah direken, udah diatur. Segimana ibu usahanya, mau gimana caranya, kalau Allah bilang kamu rezekinya cuma 50.000 sehari ini, gak bisa, itu ditakdir Allah. Jadi selama saya udah 58 tahun ya saya, jadi udah pengalaman itu sudah banyak. Jadi setiap saya dapat musibah, ya udah tenang aja, udah kabar Allah ya. Kalau macet, ya udah nikmat. Jangan marah-marah, kita nggak boleh menyesali. Coba lewat situ, coba lewat sini, nggak boleh. Sudah takdir Allah kita macet, ya udah istighfar aja. Nah, kemarin tuh kata dari Nurul Zikri ya, kalau kita kena musibah, jadi saya kebanyakan ceramah ya, ya. Kalau kita kena musibah, katanya satu kita harus bersyukur, ingat-ingat nikmat Allah yang sudah kita dapetin. Ya, kemudian kedua istighfar. Itu aja, dua aja. Mau dapat musibah apapun itu aja dijalankan, insya Allah ada jalan keluar, hati tenang. Kemudian hutang boleh, tapi ingat risikonya. Hati-hati ibu, hutang-hutang kamu hati-hati, karena kalau kita nggak bayar kan kita jadi ditagih terus, ya kan? Kalau kita telat bayar ada penalti, itu yang membuat suka hati-hati. Kemudian ke koperasi juga, tahu nggak? Apalagi ke pinjol. Udah ini pakai riba kan, pakai bunga kan? Riba ya, udah kita dosa. Jadi maka benar kata Allah, tidak akan riba itu. Al-Baqarah kan ada ya, orang yang makan riba itu seperti orang gila. Kan sekarang kelihatan kan, yang dia membunuh istri, yang dia apalah segala macam ya, karena dia ditagih. Jadi Al-Quran benar. Jangan sekali-kali pinjol, apalagi judi. Nah ini makasih syariah. Makasih syariah itu adalah tujuan kita hidup. Ya, itu ada 5 ya. Memelihara agama. Jadi memelihara agama itu kita bebas beribadah. Harus ibadah sesuai dengan hukum Islam yang kelima ya. Kemudian memelihara jiwa kita. Jiwa kita butuh makan, harus makan, ya. Kalau nggak puasa, jam 12 makan. Siang harus sarapan, jangan merusak jiwa. Kemudian jiwa itu nggak pernah puas, selalu butuh, selalu ingin, pengen, ya. Udah punya tas 5 biji, ya tas yang bagus, 5 juta, ini keren. Kita jiwa kita tuh selalu, ya namanya digodain setan ya. Gak merasa cukup, tidak merasa kona'ah. Sebaiknya kita harus merasa udah cukup 5. Cuman memang saya juga belum bisa begitu ya, kita belajar. Itu jiwa ya. Kemudian memelihara pikiran. Sekarang itu akal. Jadi gini kan, di Al-Quran kan banyak ya. Apakah kamu tidak melihat ciptaan Allah, ciptaan langit, ciptaan bumi? Lihat langit yang gak bertiang, ya. Lihat bumi yang gak terpasang. Lihat burung-burung yang terbang. Lihat wow, macam-macam itu buat. Itu adalah tanda-tanda orang yang berakal. Jadi kita harus mikirin nikmat Allah. Jadi rezeki itu ada 2 ya. Rezeki yang kita ikhtiari dapat duit. Rezeki yang kita ikhtiari apa? Sehat, bisa melihat bidang tasik, bisa jalan, jantung sehat. Itu nikmat Allah ya. Coba kalau salah posisi, salah kejepit, masya Allah. Kalau sholat kan harus sudah belajar ya. Harus begini ya, sempurna. Yang sakit begini. Kalau yang sakit, mata harus ke ujung. Itu tidak boleh begini. Kalau itu sholat yang diterima. Jadi kita nikmatin yang masih bisa begini. Alhamdulillah. Yang
alhamdulillah, karena mendengar ayat Al-Quran adalah dapat pahala. Ya, kemudian itu memelihara harta. Ya, nanti kita belajar memelihara keturunan. Nah, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Jadi kita jadi baik-baik, ibu-ibu jadi baik-baik ini karena doa nenek moyang kita yang zaman dulu. Buyut, ya Allah, jadikanlah anak cucuku keturunanku jadi orang yang menyenangkan mata. Jadi kita doa juga sebagai anak cucu kita pasti deh. Insya Allah kalau kita nyari mantu kan pasti kita nyari sholat apa enggak? Karena itu udah doa nenek moyang kita doain terus, insya Allah ke bawahnya pasti memelihara sholat. Ya, oke lanjut. Karena kita tentang memelihara harta ya. Nah, jadi harta itu lanjut. Nah, itu ada Al-Baqarah ayat 195 ya. Berinfaklah di jalan Allah, janganlah juruskan dirimu ke dalam kebinasaan. Dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Jadi ada seruan berinfak, berbagi. Berbagi itu nggak harus kaya dulu. Apapun yang kita kasih harus dikasih orang. Karena masya Allah bener loh Bu. Kalau selama hidup saya ya senang berbagi, ya apabila rezeki ada aja ya. Setiap tamu datang tuh, anak saya tuh gatel ya, pengen ngasih apa pas pulangnya. Di rumah ada teh botol tuh apa kelebihan kasih, makan kebanyakan kasih, pokoknya berbagi. Jadi insya Allah, alhamdulillah rezeki itu ada aja. Ada aja Allah tuh. Saya bingung. Waduh, saya kan biasa bergaji setiap bulan ya. Pas pensiun saya bingung, saya ngapain ya. Kemudian 6 bulan sebelumnya saya belajar tamyiz, sudah belajar sampai ngisi waktu aku belajar Al-Quran ya. Tapi alhamdulillah ya, setelah ternyata saya pensiun, ternyata panggilan orang buat saya ngajar luar biasa ya. Yaitu namanya rezeki dari Allah. Saya bilang ini dari mana ya rezeki ya? Mungkin kita nunjukin orang ikhlas. Ya, gak bayar walaupun kesel, ya udahlah ambillah. Ya udah ini kesel ya. Kok yang utang lebih galak dari yang utangin ya? Jadi saya takut kalau kemudian, padahal saya utangin. Dia kan gitu kan? Ya udah ikhlas. Sampai tahu saya dapat rezeki dari yang lain. Nah, belajar ilmu susah juga ya. Oke, infakkanlah harta, membelanjakan harta sesuai kebutuhan hidup sebagai sarana beribadah kepada Allah. Lanjut ya. Nah, ini keinginan Bu. Walaupun kita sudah berumur ya, bagi ibu yang di atas 40 tahun, masih banyak keinginan. Jangan khawatir Bu, rezeki Allah itu banyak. Rezeki Allah itu ada di langit dan di bumi. Jadi silakan Bapak Ibu disebutkan, ya, diucapkan, ditulis. Pengen kita tuh apa? Ya, ini tangan dipakai Bu. Dipakai untuk nulis ayat Al-Quran, untuk nulis keinginan. Karena nanti di akhirat mulut dikunci. Nanti yang ngomong nih jadi tangan. Oh ya, saya pernah nulis cita-cita saya pernah nulis tulisan ayat-ayat Al-Quran saya tulis. Jadi yang berbicara adalah tangan. Kita sering ke majelis taklim, nanti tangan kita yang ngomong. Saya nggak ngomong terus loh. Sekarang udah tobat nasuha. Sekarang kalau udah majelis taklim, udah ngomong seperti ini, gitu ya. Nah, pengen di rumah ngomong Allah itu maha besar. Allah itu yang maha pengasih. Allah itu al-ba'is, Allah yang membangkitkan semangat kita. Jadi pengen pendidikan anak, pengen bersunnah secara layak, pengen pengen jalan-jalan, ya, jalan-jalan itu boleh karena ingin melihat ciptaan Allah Taala ya. Pengen kekayaan yang kita duduk di rumah aja, tapi kekayaan langsung datang sendiri. Bisa kita kan investasi sama orang, kerja sama orang, kerja sama kebun, kasih
lagi. Akan tulis 5 tahun lagi, ditulis. Karena setiap yang ditulis, setiap doa yang diucapkan itu adalah doa. Saya dulu pernah di waktu haji, ya Allah anakku sudah nikah, benar habis lulus umur 23 yang menikah ya, masya Allah, aku bingung sendiri. Iya ini doa aku lupa buat doa aja aku lupa ya. Ternyata doa itu kan kadang-kadang di habis sholat doa otomatis saja ya, doa itu selalu begitu. Jadi ya soalnya dikabul masih kabul kita nggak sadar, oh ini doa aku ya gitu kan. Nah doa aku, ya Allah aku tidak mau jabatan tinggi di bar, biarlah suamiku ya jabatannya tinggi karena dia laki-laki ya. Alhamdulillah pas pensiun dia diperpanjang, saya pensiun ya senang kan, sekali-sekali jadi rumah tangga, terima gaji suami, doa aja, doa dari nikah sampai kemarin suami pensiun berapa tahun, 35 tahun baru dikabulkan oleh Allah ya. Aku nggak jadi apa-apa juga karena aku emang cita-citanya mau jadi pejabat dan keluarga sebaiknya kan, karena kan kita terbatas ya, sebaiknya laki-laki anak biarlah suami itu yang menjabat ya. Alhamdulillah itu doa itu jangan capek terus saja sampai lupa waktu gaji saya doanya biar dapat jabat jodohnya. Kalau sudah nikah masih itu keceplosan ya. Coba ditulis ya, kasih waktu 2 menit ditulis impiannya apa, kapan ya, bikin kolom. Nomor 1, nanti kalau nggak selesai sekarang tulis di rumah impiannya, pengen pergi haji, pengen beli rumah 5 lantai misalnya ya, pengen beli rumah yang ada kolam renangnya soalnya saya sangat kejepit, katanya kalau berenang sembuh, makanya saya pengen buat kolam renang di rumah ya, minimal kemudiannya apalah gitu lah ya. Ya dengan haji saya ingin sekolahnya cucu, jadi saya pengen punya warung, saya pengen punya alat-alat buat TikTok. Tadi kan harus punya alat ya, misalnya kamera atau apalah, laptop atau apa, tulis ya. Jadi bapak ibu tulis aja kolomnya, nomor, impian, kapan. Tulis 3 tahun lagi, 5 tahun lagi biasa. Mudah-mudahan itu doa. Kita tuh harus yakin Allah itu maha besar. Dia itu segala ar-Rahman, ar-Rahim, al-Malik, al-Qudus, as-Salam, al-Mu'min, al-Muhaimin, al-Aziz, al-Jabbar. Bapak ibu kalau apaan 9 sekian asmaul husna nggak usah doa lagi, baca itu aja semua ada. Saya yang paling senang apa? Al-Ghani, al-Mughni. Kayakin aku, biar aku bisa jaga, bisa sedekah, bisa nolong orang, bisa beli barang orang ya. Ya. Oke, jadi bikin ini ya. Ya, silakan dibuat. Kemudian lanjut. Nah, itu buat ibu-ibu kalau buat UMKM, ibu nanti minta aja. Ibu nggak usah foto saya, nanti minta aja dari sini, ya. Nah, ini untuk UMKM mencegah krisis keuangan, meningkatkan. Jadi kalau ibu mencatat ya, nanti mencatat kas masuk, uang keluar, nanti bisa mau bikin kasih tumpeng yang kemarin ya, beli ini, beli beras, dicatat harganya berapa, beli di toko mana, dicatat. Nah kalau itu rajinnya begitu, kemudian dijual dapat misalnya dapat 100 bungkus, kejual misalnya 25, laku berapa, ditulis lagi. Harus rajin menulis ya, kalau di akhirat tanyain tangan kita ada kerjaannya ya gitu. Nah itu nanti selain itu nanti bapak ibu kalau dilihat oleh lembaga keuangan mikro, dilihat orang koperasi, dilihat orang bank, itu sudah punya catatan. Jadi ibu beli buku yang kayak buku orang tukang kredit itu nggak yang tebel itu. Nah yang panjang ya. Nah hari ini mulai besok uang masuk, yang paling belakang uang keluar. Jadi berapa modal, berapa penjualan ketahuan, untung ruginya. Jangan sampai jual-jualan ya. Penting laku, taunya kita
Ya, kita harus pinter. Pokoknya kan ikro, baca. Apa yang dibaca kalau nggak ditulis? Ya kan? Allah udah bilang ikro. Nabi Muhammad kan ini kan nggak bisa baca, nggak bisa tulis kan? Disuruh baca ikro. Nah, itu apa yang dibaca? Kita tulis. Ya, itu tujuannya supaya di akhirat tangan-tangan kita bisa ngomong. Ya lanjut. Nah ini, financial planning apa? Suatu proses mencapai tujuan hidup melalui pengelolaan keuangan yang tepat. Tujuan hidup kita yang 5 tadi ya, yang mufisot syariah. Yang tadi ya, mufisot syariah itu adalah tujuan hidup kita. Ya, mengelola harta, mengelola jiwa, mengelola akal, mengelola keturunan dan mengelola agama. Itu tujuan hidup kita. Ya, kalau mau kaya berarti mengelola harta. Ya, itu. Kemudian, harus ada target waktu yang jelas. Harus ada tujuan. Tadi kan Bapak Ibu udah tulis ya, tujuannya ada. Kemudian target waktu juga ada ya, 2 tahun, 3 tahun ditulis. Ya, kemudian dibuat secara tertulis. Pokoknya beli buku deh, buku ya. Jadi di buku itu tuh kalau saya punya buku ya, saya setengah 6 udah mulai lihat YouTube, jadi udah belajar usaha hobi yang ngapalin pakai tangan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ulang apa? Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Dalam sambil gerakan, jadi pas sholat kita ingat gerakan, ingat aksi. Jadi nggak mikirin kunci yang hilang, belum masak, belum mandi, belum apa. Jadi kita sibuk di aksi. Nah, kita kalau tertulis selalu harus ditulis. Ya, dan saya lanjut lagi jam 6 ikut Al-Hasani belajar bahasa Arab. Ya, kata benda, kata kerja, kayak pesantren deh. Dan itu teman-teman saya paling muda. Kelompok yang 200 orang itu mau tahu yang 80, yang umur 85, itu udah bikin Zoom, udah bisa bikin PowerPoint, udah bisa bikin tiap hari laporan satu ayat, menerjemah ayat itu bukan diterjemah kayak Departemen Agama, enggak. Kata bendanya apa, asal katanya apa, akar katanya apa, cirinya umur 86. Jadi setiap bulan itu ada aja laporan, ibu ini meninggal, tapi kan dia husnul khotimah karena setiap hari dia menulis ayat-ayat membuka kamus bahasa Arab. Masya Allah, itu sekarang amal. Jadi hikmahnya pandemi, Allah tuh ngasih pandemi 2 tahun itu gak sia-sia. Disitulah orang bisa ngejum. Nenek-nenek sekarang gak ngejaga cucu doang, malah dimarahin sama ustaz. Kita jadi anak jangan terlalu sering dulu nenek kita, ibu kita jagain anak. Gara-gara jagain cucunya dia gak bisa ngaji, gak bisa apa dan sebagainya. Maksudnya gak bisa jaga cucu terus dari jam 8 sampai jam 5. Tapi sekarang saya udah lihat Al-Hasani, Tamis, segala macam ibu-ibu di atas 70 tahun ya. Saya bisa sukanya dipanggil D karena paling muda. Udah bisa bikin PowerPoint, udah bisa menerjemahkan ayat dan sebagainya. Ya, itu jadi jangan bilang saya sudah tua. Enggak, ternyata orang umur 89 tahun bisa. Mana isi, mana pikir. Ya Allah, sadar pas saya masuk tahun saya masuk ketiga, saya 30 tahun mikirin dunia terus ya, rupiah dulu maksudnya akhiratnya kan sambil karena niatnya ketiga. Cuman orang tua ini manfaat itu luar biasa. Jadi Allah tuh gak pernah ngasih musibah yang gak ada manfaatnya ya. Lalat aja tuh, katanya kalau nyemplung di air, kan kalau kita kotor ya, kata Allah cemplungin, itu dapat manfaat. Itu lalat. Sekarang kotoran-kotoran juga, nggak tahu ya, ada 2 masa ya. Kotoran-kotoran hewan itu katanya ada yang bermanfaat untuk obat. Tapi ada ustaz yang membolehkan, ada ustaz yang enggak. Jadi setiap yang diciptakan Allah itu pasti ada manfaatnya. Lanjut. Nah, perencanaan keuangan itu seni pengelolaan. Karena kita memang harus membiasakan uang masuk, uang keluar, cita-cita, kapan waktunya. Ya, kemudian harus mengungkapkan keinginan kita, kemudian kita efektif, efisien, bermanfaat. Bermanfaat nanti kalau datang orang petugas bank, petugas lembaga keuangan, kita lihat catatannya senang. Karena dia menganalisa dari situ. Oh itu nih untung, pernah untung. Oh ini rugi. Oh ini dia catatan. Gak ngebohongin gitu loh. Kadang-kadang kita minta dapat dana dari pemerintah, kita ngebohongin.
juga muamalah. Itu sampai saya ajarin bukan kelompok itu. Sekarang saya nggak mau ngasih ibu kredit sebelum bapak itu nggak punya catatan. Bilang catat ya sebulan ini uang masuknya berapa, uang keluar berapa, beli apa aja. Jangan dicatat. Akhirnya baru setelah dapat catatan, baru saya kasih kredit, saya juga muamalah seperti itu. Ya, nggak usah dulu sampai dua itu lah. Oke, lanjut. Nah, ini kita buat kebutuhan saat ini, nanti kita lagi buat kebutuhan tahun ini. Apa aja? Ditulis. Mau buat nasi cucu, bantuan cucu sekolah. Mau membuat ini usaha, buat TikTok, buat makanan, gitu ya. Nanti ibu juga buat lagi usaha yang akan datang, gitu ya. Misalnya mau pergi haji, mau pergi umroh lagi, mau beli kursi roda buat orang tua, semua diungkapin. Jadi 12 bulan yang tahun ini dan yang akan datang. Jadi ibu hidup gairah, punya keinginan, ya. Saya mau naikin omset yang hari ini 1 juta, saya pengen bulan depan jadi 1.250.000. Ditulis. Sambil hari ini kita baca Bismillah, ya Allah, Bismillah aku baca asmaul husna, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Salam, ya semua sebutin Rabbi, ya Mu'minan, Ridha, Nafidor, gitu kan, Asyobar, gitu kan, semua ada ya. Saya tuh ngapalin asmaul husna jadi sampai pergi nunggu di busway gitu ya, kan bengong, ngapalin susah banget. Nah, kata ustaz saya, kalau saya susah itu langsung istighfar, lupa nih ayat. Nah, kemarin ngapalin surat Yasin kan kalau sebelum lupa baca dari istighfar sambil lewat video ingat lagi. Jadi kita tuh lupa karena dosa kita. Kata Allah, makanya kita harus istighfar. Jadi ada musibah jatuh, astagfirullah, gitu. Sakit tidak, astagfirullah. Gitu. Apapun musibah kita istighfar. Itu bisa beli dan yakin kalau bapak ibu udah nolak hatinya, nggak mungkin, udah harus yakin. Nah, lanjut. Nah, ini ilmu ibu 7 prinsip mengelola keuangan keluarga dan yang 1 niat, ya kan? Semua perbuatan dinilai dari niat. Jadi ada cerita di hadis, Nabi Muhammad menceritakan ada seorang dia bekerja, dia baca Al-Quran, dia tahajud, dia banyak sedekah, zakat gak lupa, wakaf, tapi masuk neraka. Masih tanya sama Allah, kamu melakukan semua ini karena apa? Karena Allah Subhanahu Wa Taala. Bohong. Kamu buat ini supaya dilihat orang, supaya dipuji orang, ya kan? Supaya ini. Jadi niatnya Allah tuh nggak dibohongin. Susah ya. Kita nih bawa tas mahal. Suka nanya, niat gue apa sih sebenarnya? Coba hati nurani yang benar, niat gue apa sih? Bawa tas 6 juta. Eksistensi diri. Duitnya masuk ribu. Pasti di dalam hati yang dalam itu ya, pengen dilihat mereknya apa nih. Tapi memang perempuan susah, senang dilihat orang, senang dipuji, tapi sebenarnya segala pujian, segala kekayaan hanya milik Allah. Kita tuh gak punya apa-apa di kuburan dengan dibawa kain kapan kan ya. Jadi di kain kapan jangan yang gak kuat ya, yang sesuai lah gitu ya, yang pas gitu ya. Jadi memang untuk keyakinan susah ibu. Saya juga nggak bisa dikurangan terus, digaji terus, saya belanja terus. Saya mau hobinya belanja sama suami di tempat lain. Udah kamu sekarang beli emas, udah saya beli emas. Tapi kalau untuk beli emas kan susah ya. Itu kan harus dijual ke toko. Kalau misalnya deposito tabungan kan yang lakrik dan kris, kan gampang. Kan ada kris lebih mudah ya. Cuman yang namanya syekh ini masya Allah. Padahal saya waktu haji itu pas umroh tuh ya bu, tanah abang, tangsir gitu ya. Saya tahu udah saya pakai semua tuh setan ya. Bertahan cuma 2 bulan, 3 bulan berbur lagi ke tanah abang. Jadi cewek masya Allah bisa banget. Niat harus lurus ya. Niat karena Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ibu mau ke pasar, Bismillah karena Allah Subhanahu Wa Taala. Pengen arisan karena Allah Subhanahu Wa Taala, bukan karena pengen mamerin
baju. Aku pengen pamerin ini, ya. Saya pamer, promosi. Belum dibeli. Lagi dirayu-rayu. Nah, niat. Jadi semua yang kerja pengen masak. Bismillah, ya. Semua kan doa masuk spesialnya ada, doa mau tidur ada, semua doa diucapkan. Ya, la ilaha illallah kan sesudah membaca setelah wudhu ya. Kan ada la ilaha illallah wa la ilaha ya. Ya kan itu kalau kita sering baca la ilaha illallah, mudah-mudahan pas kita mau meninggal itu lidah jalan sendiri. Amin. Ibu ngerasa ya sih kalau udah ngapalin ayat tanpa otak kita pasti bisa jalan sendiri. Ya. Coba sekarang masih ingat nggak? Bapak kan masih umurnya di atas 30 ya. Coba nyanyi kebunku. Coba 1, 2, 3. Lihat kebunku penuh dengan bunga. Ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua. Loh, kok hafal? Ya ada ulang-ulang ya? Kalau ulang kan kayak orang gila aja di rumah ya. Dan nenek kok hafal? Karena udah nonton memori di sini. Iya kan? Seneng kan tadi gitu ya? Kok hafal? Karena niatnya gak dihafal. Kita kalau baca Al-Quran tiba-tiba muncul sendiri. Udah, ada orang dari mana kita tinggal apinya aja, ya. Saya ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah aku jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ya Allah, tunjukilah aku jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat, bukan jalan-jalan orang yang zalim. Kalau baca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, Ar-Rahman Ar-Rahim, pengasih dan dinikmati. Ya Allah, hari ini aku masih hidup, masih kasih nyawa, masih bisa belajar doa kanker, ya, masih bisa belajar, masih bisa minum kopi. Itu niat halal dan thayyib. Teman tahu ya halal yang gimana? Karena kita memang harus cari yang halal dan thayyib yang baik. Jadi jangan yang nggak baik, makanan yang kotor, makanan yang kebuka itu nggak bagus ya, yang thayyib. Kemudian yang prinsip yang ketiga awal pagi. Ini saya ambil dari Ibu Murniati ya. Ibu Murniati itu adalah dosen S3 dan dia mu'alaf. Ya, dia mempelajari financial planning ini sampai ke luar negeri, ya. Jadi dia menemukan prinsip ini. Awal pagi, awal pagi bangun tidur langsung baca doa bangun tidur, ya. Karena beberapa orang nggak bisa bangun lagi langsung dicabut nyawa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tidur kan emang mimpinya macam-macam ya. Kadang-kadang mimpi nggak ingat yang dimimpiin apa. Karena emang apa roh kita malah diajak jalan-jalan. Nah, alhamdulillah malaikat nanti kalau pas mau bangun roh kita itu dikembali lagi. Maka kita baca doa alhamdulillah. Bagus. Nah, jadi awal pagi itu kita bangun harus sebelum subuh. Nenek saya ngajarin langsung mandi tuh sebelum subuh. Itu seger. Itu otot-otot katanya udah bagus ya kayak itu. Mandi udah itu sholat tahajud ya. Jadi mereka tidur jam malam, jam 10 tidur, dia jam 2 kan bangun, bisa tahajud, bisa sholat witir. Ya, itu jadi awalnya pagi dengan yang karena kalau nggak bangun pagi rezeki dipatok. Ya. Kita tuh bagusnya tidur menurut hadis adalah sebelum tidur. Itu tidur yang bagus. Setelah asar jangan, nggak bagus. Apalagi setelah maghrib. Ya, tidur lagi jam 9. Jadi awalnya pagi
didatengin, karena silaturahim itu membuka rezeki. Jadi jangan nyampingin terus, ya. Dibuat rencana. Nah, dibuat lagi planning. Setiap hari Kamis saya harus ke tante ini. Setiap hari Rebo saya harus ke tetangga itu yang dulu. Saya harus ke guru ngaji bapak ibu saya dulu, guru ngaji kita, guru kita di SD, SMP, SMA. Kemudian zakat, infak, wakaf. Jangan lupa zakat ibu yang punya emas 80 gram. Ingat dihitung-hitung termasuk yang ini ya. Termasuk yang dipakai, emas batangan, jangan disimpan 80 gram. Sudah harus dijakatin cuma 2,5%. Dihitung-hitung tuh di brankas ya. Sedekah setiap pagi. Ya, setiap pagi kalau Bapak itu kalau bisa sih nyari barcode ya, barcode dari lembaga-lembaga, ada apa, ada Quran, ada segala macam lembaga yang ada barcode sedekahnya. Jadi kalau saya setiap pagi saya langsung klik tulis itu sedekah sekarang bisa. Sedekah pakai klik, pakai tulis jadi barcode 1.000, 2.000. Ya, cari di lembaga yang dia sedekah yang ada barcode-nya. Jadi kita bangun tidur langsung sedekah. Karena yakin ya, sedekah apapun pasti balas. Anak cerita ya, testimoni buku-buku tuh dia nyumbang cuma 1.000, dia sedekah 1.000 balik ke jutaan. Ada aja rezeki. Tiba-tiba dia pergi haji, tiba-tiba ada ngasih rumah segala macam. Tobat nasuhat, Bapak Ibu. Setiap hari istighfar minimal 100 kali ya. Astagfirullah wa atubu ilaih. Bapak Ibu saya kayak mama Ana ya. Karena saya menarik, saya senang. Saya dulu belajar financial planning itu secara modernisasi, enggak ada agama-agamanya. Sekarang sudah ada financial planning secara syariat. Ya Allah, kayaknya adem, ayem gitu ya. Mulai mempelajari sesuatu yang kan kita mau pulang kampung. Bapak Ibu kalau mau ke Dubai mempersiapkannya seminggu atau sebulan sebelumnya. Seminggu ya, udah beli koper gede ya, beli sepatu, beli ini. Itu mau ke Dubai doang. Nah kita mau ke akhirat yang mau ratusan ribuan tahun hidup di sana mulu ya. Masa kita nggak koper, kita nggak ada isinya. Minimal isinya lah puasa Senin Kamis, puasa 6 bulan ya. Ya pokoknya harus diisi. Financial planning juga ini dicatat karena kita yakin ini bakal tangan kita bakal kaya di akhirat. Nyatet apa? Nyatet usaha untuk ibadah kepada Allah. Jadi semua. Kemudian sabar dan syukur ya. Tidak akan aku ceritakan manusia itu akan diuji oleh ketakutan, kelaparan, ya kan? Musibah, dunia itu tidak enak, sakit. Makanya kalau orang yang beriman, kalau meninggal senang karena sudah lepas dari penderitaan dunia. Karena dunia itu tempat musibah, kecuali orang yang sabar dan sholat. Ya, sabar, syukur. Makanya saya bilang, setiap kena musibah, saya udah jalanin secara ramalannya. Setiap kejepit kayak jatuh kayak dengar berita yang gak enak, apa segala macam, langsung kita bersyukur. Ingat nikmat yang sudah dikasih Allah. Kedua, istighfar. Sabar, syukur. Ya, warna sabar, syukur. Apa? Rezeki gue. Apa yang ngomel ya? Oke, set and reset. Nah, jadi kita lanjut ya. Ini karena waktunya lanjut. Nah, ini ya bagaimana cara ikhlas niat melatih diri harus mencari hidup. Lanjut. Nah, halal ya. Akan datang suatu masa orang-orang tidak peduli dari mana harta itu berasal. Apakah dari jalan yang halal atau dari jalan yang haram. Haram. Nah, gitu kan? Udah, kayak ini aja, gak apa-apa. Bukan BCA, gak apa-apa. Halal orang lain coba BCA, gitu ya. Konvensional, kan ada BCA syariah ya. Gak apa-apa, kartu kredit yang konvensional aja. Kartu kredit ada 2 loh, ada syariah ya. BSI syariah dan CMI Niaga syariah. Pindah, hijrah, tobat masukan. Ya, karena itu masuk kredit syariah. Lihat di dong, saya mau di bank muamalah, diperiksa sama karyawan amin dari saya. Setiap dompet yang ada kartu kreditnya BCA itu langsung kena SP1. Begitunya sampai direktur nggak mau kita main di riba lagi. Konvensional ini Bank Mandiri
Enggak, saya nggak punya BCA, saya punya BSI, saya punya bank amalan, saya punya niaga syariah, saya punya mega syariah, saya punya BSI kalian, semua udah syariah. Kenapa? Yang namun syariah, semua ada syariah. Kenapa tuh yang konten? Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, ya. Nah, saya ini yang halal bukan saya ini ya. Nah, lanjut. Nah, yang haram itu sungguh menggoda, namun yang halal yang membuat kita bahagia. Nanti bahagianya nanti. Lagi kecilnya paling 100 tahun, Bu. Di akhirat ribuan tahun. Kemarin saya ke Indramayu. Ketemu teman yang memanen mangga. Masya Allah, Bu. Saya belum lihat juga sih ya. Di sepanjang jalan itu mangga sudah diambil, melendrot, gak ada ngambil sepanjang jalan ya. Indramayu itu ya, nanti Kagelis ya. Ya Allah, itu satu tangkai mangganya 6 biji nanti dipompa oleh satu tangkai. Itu ya, aku nggak belum lihat juga ya. Cerita surga kan kalau kan banyak banget ya. Jadi tahu buah-buah yang diletakkan. Nah, aku mau mangga, nggak datang. Aku mau buah naga, nggak datang. Gitu. Lihat ibunya aja dari Indramayu. Ya Allah, itu lepas, nggak ada yang ambil ya. Codot aja nggak mau karena iya semua ada dan di jalan tuh di kayak surga. Oke, lanjut. Nah ini ya rencana keuangan, kenali kondisi keuangan. Nah jadi periksa dompet keuangan ya, tentukan keinginan. Nah lanjut. Ya, nanti ibu baca tambahannya. Nah nanti mulai sekarang ibu mulai lihat uang di dompet ibu, dompet di rumah, dompet di tas, dompet suami, berapa dulu uangnya ya. Kemudian uang celengan, ya itu masih ada celengan di bawah bantal, diselip-selip di baju ya, pokoknya di bawah kasur, tabungan juga, semua harta ibu ditulis di situ. Perhiasan emas mulai ditimbang. Sekalian kita memisah diri. Kan tandanya di akhirat. Semua keluar tuh. Ibu kerudungannya 100 biji. Bajunya baju tidur 20, baju ke pasar 20, baju kondangan 30, majelis taklim 40, belum bayar masih kredit. Kita semua ditampangin di akhirat. Sebelum semua dihisap, kita udah mulai menghisap diri. Kerudungan ada berapa? Saya pernah ikut aplikasi bebenah, training bebenah. Ini apaan sih training bebenah? Ternyata ada dan ada lulus dan tidak lulus, dan saya hampir tidak lulus. Jadi hari ini tugasnya bongkar lemari bebenah. Lihat deh, bagus deh. Nanti ada bebenah dapur, bebenah lemari. Dihitungin itu ininya apa? Kerudungannya dipisahin. Yang pengen banget, pengen aja, nggak suka. Kan nggak tahu kan sedekahnya tapi ini mati gue. Ada tetangga gue pengen TV gue cuma satu gitu ya. Itu lebih dapat gitu. Nah di situ, itu cara kita menghisap. Jadi training bebenah itu saran juga. Jadi supaya melihat lemari kita itu bersih, disumbangin di laundry. Nah saya mau cerita lagi ya. Nanti ini silakan diminta bahannya. Itu sih nggak bisa. Hari 1 jam saya bingung. Nah ustaz saya waktu pergi haji dulu, waktu itu jamnya 30. Ngebeliin dia jaket kulit mahal kan di Turki ya. Tapi ustaz yang mau dikasih sedih. Ustaz mau dikasih jaket mahal kok sedih. Karena ustaz ini memahami ini ya kecukupan ya. Saya tuh cuma punya baju ya, baju cuma 7. Ya nih. Dia punya baju cuma 7. Saya baju tidur 7, baju rumah 7 gitu ya. Tapi ada tipenya gitu. Jadi saya jaket tuh kalau saya dapat
banget. Baju di rumah udah selemari. Tapi ini kan monolog teman-teman ya, monolog usaha kecil, karena dibayar uang kita beli. Jadi bedanya kebutuhan keinginan. Ya, gitu. Satu, kemudian hitung seluruh pendapatan, buat pengeluaran, siapkan dana darurat. Nanti kalau secara pengen itu khasnya dana darurat. Jadi kalau kita misalnya pendapatan kita sebulan itu 3 juta, kita harus punya dana darurat 6 kali dari 3 juta. Jadi ibu harus nyiapin 18 juta. 18 juta buat siap-siap Bapak Ibu. Kalau tiba-tiba kita sakit, ya kan? Tiba-tiba kita kecelakaan, tiba-tiba rumah kita kebakaran. Nah, uang 16 juta ini, 18 juta ini untuk dana darurat. Tapi ini kan ilmu dunia ya, boleh digunakan boleh enggak. Tapi ciri financial planning itu adalah dana darurat. Kemudian jaga rasio hutang, jangan lebih besar pasak daripada ya hutangnya puluhan juta. Ingat, apalagi hutangnya nggak syariah, bunga nanti terus aja. Pakai baca doa, hindari dan hutang. Jadi hutang boleh kalau kepepet. Manfaatnya saudara, pinjam ke saudara dulu. Yang penting terakhir baru hutang, ya. Karena kalau kita mau menikah kan ditanya ya, apakah si fulan ini punya hutang, ya kan? Rasulullah tidak mau menyolatkan orang yang punya hutang dan belum dibayar. Kalau kita nggak terserah sama anak cucu kita di akhirat berat, ya. Oke, alokasikan, udah oke. Langsung lanjut. Nah, disiplin menabung, hemat, ya. Oke. Lanjut ya, udah langsung aja ke ini. Nah, ini teori-teori ya, kondisi dompet dipantau 1 tahun sekali. Ya ibu, dompetnya kosong, apa yang dipantau? Dipantau, kayak dilihat. Lakukan investasi ya, bisa emas, bisa tabungan dan sebagainya ya. Sebaiknya sih emas, karena emas itu tahan inflasi. Jadi yang tadi bilang, kalau dulu pergi haji untuk 100 gram sampai kapanpun tetap 100 gram. Tapi kalau kita dalam rupiah kena inflasi itu akan menurun terus kan? Dulu kan kalau ini kan dari 25 juta sekarang 50 juta. Coba kalau dulu dari ibu punya emas 25 gram. Dulu beli emas 400 ribu, 500 ribu kan? Lihat. Sekarang ibu punya emas 25 gram. Sekarang kalau usah diapa-apain 25 langsung dikali 1,5. Udah cukup buat harga haji yang hari ini. Jadi emas itu yang saya ceritain kan, cincin nikah saya ini dibeli suami 75 ribu, sekarang sudah harga 7 juta 500 ribu. Jadi kata habis tuh dari dulu kita bisa beli kambing 1 dinar, sekarang tuh tetap kita bisa beli kambing 1 dinar. Jadi ada cerita 1 dinar itu 4,25 gram. Zaman Nabi itu ada cerita, hai ulang belilah kambing 1 dinar, itu kan 4,25 gram. Nah sekarang subhanallah kita lihat kambing 4,25 gram, 4 kali 1,5, 6 juta. Nanti sedap kan? Subhanallah guys, satu kambing dari dulu 1 juta, memang tetap 1 juta, 4,2 juta kali 1,5, 6 juta. Ya kan? Coba kalau itu simpan duit dari zaman Nabi 14 abad yang lalu, mungkin 4 juta cuma 40 perak, disimpan bawa bantal, akan menjadi 6 juta nggak tuh? Tapi kalau emas, ini contoh, cincin nikah suami saya dulu beli 75 ribu, 15 ribu dia beli. Sekarang udah 1,5, cintanya makin naik. Seiring dengan berat badannya, lanjut tadi udah waktunya, dibaca aja, dibaca terus, resiko ya. Ini slide sebenarnya bagus banget ya kalau waktunya cukup. Ini tabel kekayaan, nah disebutin warisan segala macam ya. Warisan ibu-ibu tulis sendiri. Nanti ada yang uang sendiri loh. Kalau kita meninggal yang dibagi adalah harta ibu. Kan harta suami
Belum ya? Belum ada tempat kerja. Mulai besok ya, catat ya, terutama yang buat usaha, biar nanti kalau ada petugas LKM, petugas operasi, catatan itu udah banyak. Ya, lanjut yang resiko. Di sini ada testimoni nggak, cerita di mana keinginannya tiba-tiba berhasil, tiba-tiba dikabuli Allah. Banyak loh. Ayo berarti biar bisa sharing kan amal ya. Satu dua tiga. Standby di rumah banyak yang nangis. Silakan. Siap-siap ya. Sebenarnya hanya ingin sharing aja ya Bu ya. Iya. Jadi saya adalah Asma dari Desa Panjang, Kabupaten Gunung Kulit. Kebetulan saya saat ini single parent dengan 4 orang anak yatim. Suami saya meninggal sekitar 4 tahun yang lalu. Sebelumnya hidup saya itu serba berkecukupan Bu, karena suami saya kebetulan kerja di media di Finland. Saya jadi namanya sedih ya. Mohon maaf ya. Ya, alhamdulillah. Memang ketika awal suami saya meninggal mendadak Bu, jadi kita hampir kaget ya, karena kehidupan awalnya alhamdulillah. Dan saya sekarang 3 bulan ini bekerja sebagai ojek online. Saya di Grab dan SoFood. Wanita mereka. Ya, alhamdulillah. Karena kita punya komunitas teman-teman yang baik, yang soleh, yang mensupport, jadi bisa bertahan Bu. Anak saya 4 dan masih sekolah semua Bu. SD, SMP, SMA, dan alhamdulillah pertama kuliah tanpa suami. Tapi ada Ya, kalau secara hitung-hitungan logika manusia tuh kayak mungkin gitu. Nggak mungkin saya bisa bertahan sekarang gitu. Tapi alhamdulillah karena kita yakin segala takdir itu memang Allah yang punya ya Bu ya. Kita yakin hidup kita tuh udah tanggungannya Allah gitu. Jadi saya berusaha mendidik anak-anak, berusaha awalnya anak-anak agak goyang Bu. Jadi waktu awal sekolah. ya, awal-awal itu kita sama-sama egois. Saya egois, anak-anak egois. Karena kamu tuh ngerti dong, saya tuh kehilangan suami, kehilangan pasangan gitu. Tapi di satu sisi kan anak-anak pun merasa sedih kan kehilangan seorang bapak. Suami saya tuh benar-benar sama anak-anak deket. Jadi hampir sebulan sekali kita jalan-jalan. Masya Allah, tertangan pada Bu. Alhamdulillah. Jadi insya Allah kita ada Allah Bu. Sulit apapun hidup kita, insya Allah ada Allah yang akan menjamin kehidupan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu ada Allah apa? Saya ingat cerita Nabi Musa. Nabi Musa itu tahu nggak? Dikejar Nabi Fir'aun. Dikejar Fir'aun. Di mana Nabi Musa kan manusia ya? Di depan lautan, di belakang Fir'aun. Kayak kita di pesawat. Udah begini-begini, yang diingat apa? Ini juga Nabi Musa juga. Depan laut, belakang Fir'aun. Jadi berdoa, Rabbana hablana. Ya Allah ya, dia minta ampun. Tiba-tiba lautnya kayak ibu tadi. Kalau otak pakai otak, itu
banyak akal nggak mungkin bisa menjawab rahasia Allah ya. Nggak mungkin lah. Nggak punya suami sudah meninggal, anak banyak, nggak punya kepintaran. Kalau kita yakin Allah memberi rezeki, Allah yang memberi kekayaan, aja jalan. Ya, itu karena kita harus yakin. Ya. Nah ini resiko ya, manajemen resiko ya. Jadi kalau kita UMKM itu pasti ada banyak resiko, ada 12 resiko. Itu ada manajemen sendiri. Resiko kredit, resiko kita nggak bisa bayar kredit, nggak bisa bayar pembiayaan. Resiko suku bunga. Kalau kita pinjolnya di bank konvensional yang main bunga, makanya bukan syariah, nggak main bunga, dia pakai modal laba, pakai musyarakah ya, bagi hasil. Kalau suku bunga naik itu naik, ya. Resiko pasar, resiko kita ada nilai tukar, ya dolar makin naik, ya, atau resiko suku bunga, atau resiko komoditi, resiko saham, itu resiko pasar. Resiko operasional, ya kerusakan peralatan, ada kebakaran, ya, alat produksi kita rusak, kebanjiran, itu operasional, ya, atau pegawai kita fraud, pegawai kita nakal, itu resiko operasional. Resiko finansial, ya tadi ya, keterlambatan kita kalau bayar, keterlambatan orang bayar ke kita, utang dan sebagainya. Resiko hukum, ternyata ada tuntutan kepada kita, bisa aja ya kita dikomplain dan sebagainya. Kemudian resiko kehilangan penghasilan, ya kita kan kecelakaan, kita meninggal, kan tuntutan harus dibayar ya. Oke, lanjut ya. Terakhir aja, ini karena waktunya, jadi saya nggak bisa, nanti lain waktu kalau ada pertemuan lagi saya lanjutin lagi ya cerita finansial. Yang penting ibu nanti bisa minta materinya. Di situ saya buat tabel-tabel yang ibu harus isi. Uang di dompet, uang masuk, uang keluar, ya itu harus dibuat. Dan itu namanya semua financial planning. Nanti kalau ada orang yang kita pengen kredit, kita tinggal keluarin catatan. Pasti senang deh yang tugas kreditnya. Oh sudah lengkap, wah pasti sesuai. Ya, oke. Terakhir, terima kasih. Ada mau nanya nggak? Ada. Dua penanya ya, kan masih ada satu sesi lagi. Ada tadi Bu Asma, sekarang siapa dua lagi. Ayo Bu, apakah mau hadiahnya dua mau nanya? Nggak boleh. Siapa yang mau nanya? Ini punya. Dari pertama nggak pernah nanya. Oh, nggak ada mau nanya lagi? Oke. Siapa? Berarti hadiahnya buat saya Bu. Lagi 5 ya. Oke. Intinya sepertinya pada udah mengerti semua. Bagaimana ini ada 4 hadiah lagi? Ini sama Allah. Jujur. Yang siapa yang tahajudnya setiap hari? Bro begini, kita kan itu rahasia ibu dengan Allah. Jadi kalau ibu bohong, coklat itu meleleh langsung Bu. Iya. Ini bukan belajarnya ya. Siapa namanya? Siapa yang udah hafal Asmaul Husna 20 ini? 20 nama. Aja. Pertanyaannya apa? Hafal Asmaul Husna 20 minimal. Astagfirullahaladzim. Nah, kalau itu saya udah aman. Dulu. Pertanyaannya apa? Oke. Mungkin Asmaul-Husna itu ada 99, cuma berbeda ragam ya. Kebetulan saya mau ngajarin anak-anak tahu dengan ya Rahman, sampai dengan belakang. Seperti kayak gitu. Anggap saya anak aja Bu. Oh jangan. Ya Rahmanu, ya Rahim, ya Maliku,
Ibu, tadi kan ibu udah 30, soalnya sangatnya apa? Oke, tepuk tangan ibu. Jadi ya, kalau buat ibu-ibu yang pengen ide yang bagus, pengen nasi tumpeng agak runtut lagi, pengen out of box, ya baca Al-Yabari yang Musyawir. Allah Maha membentuk yang Musyawir Yabari yang saya kan orang produk development ya, bikin produk bank. Saya pakai Yabari yang alhamdulillah saya mencetuskan ya gadai emas, cicil emas, wakaf tabungan wakaf uang. Insya Allah itu saya buat jadi Yabari yang Musyawir Yabari itu yang Allah Maha membentuk. Allah kan bisa membentuk kita. Kalau hidungnya dua, pengen belakang. Al-Musyawir, Al-Bari yang Maha membentuk. Kita pakai buat kita usaha. Jadi pelajari 99 asmaullah semuanya itu ada. Asyobari mungkin digunakan. Oke, ibu ini apa? Saya kasih. Wah, tadi semangat ya. Ya, oke, makasih. Iya, satu lagi buat moderator. Baik, demikian sesi terakhir ketiga ya, sesi ketiga. Dan masih ada satu sesi lagi. Ibu Mariana, Ibu Isini Mariana, terima kasih banyak. Ini ibu-ibu ini ustazah juga. Selesai di pengajian ini sebenarnya, tapi dapat ilmunya luar biasa. Terima kasih Ibu sudah menjadi amal buat Ibu dan kita semua. Dan langsung saja karena Bunda Melipah juga mau hadir, mau mengumumkan sesuatu. Masih ada satu pemateri yang luar biasa. Ini bicara mengenai kesehatan mental, betul? Kita panggil ibu-ibu. Tepuk tangan dulu dong Bu. Jadi intinya ibu ini materinya mengenai kesehatan mental. Kesehatan mental itu apa sih? Suasana kejiwaan dan pola pikir seseorang atau kelompok. Dan kadang-kadang itu kalau kita ada masalah, persoalannya tidak bisa diselesaikan sendiri, diam, curhat juga nggak mau, akhirnya emosi, sedih, kemudian macam-macam. Tetapi semuanya itu insya Allah sudah terlibat karena kita bergabung Allah Subhanahu Wa Taala. Semua pertanyaan mengenai silakan bisa bertanya kepada suhunya. Silakan ini suhu kan Bu ya, suhu derajat. Terima kasih. Suhu derajat atau suhu panas kita sudah. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa hari ini ibu-ibu, semangatnya luar biasa. Sudah 2 hari ya ini untuk pelajaran hari dan ini hari terakhir. Semoga nggak ada yang hari terakhir. Materi pertama, kedua, dan ketiga. Dari hari pertama dan hari kedua semua yang